في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Pertama yang saya hormati para asatid saya, banyak di sini Pak ustadz-ustadznya. Saya sampai kikuk ini melihat di depan saya ustadz semua. Tapi mudah-mudahan tidak berantakan pengajian pagi hari ini karena ustadz semua di depan. Itu yang pertama. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita yang tak terhingga. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, pertama, Allah memberikan kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini kita bisa menjalankan perintah Allah. Apa di pagi hari ini? Yaitu kita bisa melaksanakan sholat subuh yang diawali dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Mungkin ada di antara kita semuanya ada yang qiyamul lail. Ini sangat-sangat istimewa. Perlu kita syukuri nikmat ini. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Kata Nabi, sholat sunnah qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Bagi orang yang sholat sunnah qobliyah 2 rakaat itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya apa? Orang yang melaksanakan sholat sunnah tersebut maka dia secara tidak langsung sudah mendapatkan dunia. Khairun. Apa yang lebih baik daripada dunia? Akhirat. Jadi orang yang melaksanakan itu dunianya dapat, akhiratnya dapat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Apa yang ada di dalam dunia? Kan wa ma fiha. Bukan hanya dunianya saja. Pernak-pernik dunianya sudah dapat juga orang yang melaksanakan qobliyah. Di hadis lain au kama qila, saya setiap mengucapkan hadis tetap mengucapkan au kama qila karena saya bukan muhaddis. Cuman hadisnya nemu-nemu di Google itu Pak. Makanya saya pakai au kama qila, bukan orang-orang yang pintar hadis itu. Fihanya apa? Pernak-pernik dunia didapat bagi orang yang sholat sunnah qobliyah. Di hadis lain ada berbunyi begini, orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan rakaat pertama
setelah surah Al-Fatihah dia baca surat Alam Nasrah, dan rakaat kedua terus dilanjut dengan baca surat Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Itu terserah sih, terserah kita mau baca yang mana saja. Tapi ada hadis yang berbunyi begitu. Apa fadilahnya? Maka Allah akan melepaskan dia dari belenggu-belenggu kehidupan permasalahan dunianya. Artinya kalau kita sholat sunnah qobliyah, terus rakaat pertama kita baca Alam Nasrah laka sadrak, terus kedua Alam Taroh, maka insya Allah kita hidupnya nyaman. Jadi gak diliputi oleh banyak hutang. Yang hutang lah ya. Hah? Kayaknya ada Ustaz Ma'ruf senyum-senyum kayaknya. Tapi Ustaz Ma'ruf insya Allah gak punya hutang kan. Ustaz Arif kayaknya gak punya hutang kayaknya. Jadi kalau pengen lepas dari bab hutang, itu ya sholat sunnah qobliyah baca itu kata Nabi. Ada hutang yang dibuat, ada hutang yang gak dibuat. Nah, kayaknya kalau Ustaz Arif ini dibuat-buat Pak hutangnya Pak. Coba gak mau hutang, gak punya hutang. Saya sunnah, kata Ustaz Arif, Ustaz saya sudah sholat sunnah, qiyamul lail sudah, qobliyah ini sudah, kok masih banyak hutangnya? Kan kata Nabi akan lepas dari bab hutang. Hutangnya dibuat. Kalau gak dibuat insya Allah gak punya hutang. Nah, gitu Ustaz Arif. Jadi jangan salah sangka sama Nabi ya. Harus husnudzon gitu. Jadi jangan dibuat-buat gitu kan. Ini beli mobil pula banyak hutangnya lah. Coba gak beli mobil kan gak punya hutang gitu kan. Nah, gitu. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Udah 15 menit ini pembukaan saja, ini qobliyah dulu. Maka kita harus semangat Pak ya. Qobliyah sunnah subuh itu harus kita semangat karena keistimewaannya luar biasa. Apalagi kita harus semangat juga bab amal-amal sebelum sholat subuh, itu luar biasa fadilahnya. Imam Syafi'i pernah berkata begini, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali faman ula sahirul layali. Kata Imam Syafi'i, keberhasilanmu tergantung usahamu. Kata Imam Syafi'i, kalau usahamu 100%, maka insya Allah keberhasilanmu juga 100%. Usaha tidak mengkhianati hasil, kata pepatah Indonesia. Kata Imam Syafi'i, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali. Tapi bahasa usaha tidak mengkhianati hasil itu di samping kita usaha secara bab bekerja, misalnya bab kasab matanya dunia, tapi harus kita imbangi dengan apa? Faman ula sahirul layali. Kalau mau berhasil, kalau mau mulia, sahirul layali, qiyamul lail. Kata Imam Syafi'i suruh qiyamul lail pagi pontang-panting. Katanya usaha tak mengkhianati hasil. Kok gak sukses-sukses? Ada yang kurang biasanya. Apa yang kurang? Faman ula sahirul layali. Dia tidak qiyamul lail. Coba siang kita sudah berusaha semangat betul usaha kita cari ini dan sebagainya, malamnya kita qiyamul lail mengetuk pintu langit memohon kepada Allah supaya dipermudah dalam bab urusannya, maka insya Allah akan sukses. Mungkin di antara kita semuanya tahu sejarahnya Muhammad Al-Fatih ya. Beliau bisa menaklukkan Konstantinopel, mungkin umurnya kurang lebih 20 tahun atau 19 tahun. Jadi kalau saya Ustaz Arif, Ustaz Fauzan ini sudah kakek-kakek sebenarnya, belum bisa menaklukkan apa-apa, tapi kayaknya bisa menaklukkan janda ya.
Kalau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kalau Ustaz Ma'ruf menaklukkan karena itu lebih tua kan. Ternyata rahasia di balik Muhammad Al-Fatih bisa umur segitu, masih muda lah, bisa menaklukkan Konstantinopel itu yang bertahun-tahun tak pernah jebol, tak pernah ditaklukkan. Apa? Qiyamul Lail. Makanya seorang nabi dan rasul itu Allah mewajibkan qiyamul lail. Supaya apa? Supaya dakwahnya itu bisa masuk kepada umatnya. Bagi seorang ustaz ini. Kan ini kan Ustaz Ma'ruf gitu kan. Biar didengar oleh jemaahnya itu Ustaz Arif, Ustaz saya lah, Ustaz Fauzan. Ya harus qiyamul lail. Biar didengar. Jadi secara tidak langsung manut sendiri jemaahnya. Makanya kiai-kiai di pesantren itu kok bisa sama santrinya kok begitu takdimnya santrinya. Gak usah disuruh santri itu. Dengan sendirinya dia takdim. Dengan sendirinya dia berakhlak kepada beliau. Kenapa? Karena beliau itu mewajibkan bagi dirinya untuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah kewajiban para nabi dan rasul dan amalan-amalan yang dikerjakan oleh salafus soleh, para ulama terdahulu. Imam Ahmad ceritanya itu beliau solat subuh itu memakai wudhu maghrib. Artinya satu malam full beliau tidak batal wudhunya. Artinya masih nyambung sama Allah, connect sama Allah. Lanjut dengan qiyamul lail begitu. Dan seterusnya harus qiyamul lail faman ula sahirul layali. Kalau sudah kita bisa qiyamul lail Pak, lancar urusan itu. Lancar digambangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu maqamam mahmuda di surah Al-Muzammil itu. Mana Ustaz imam kita itu? Maqamam mahmuda. Orang yang rajin beribadah qiyamul lail, maka Allah tempatkan di tempat yang namanya maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Kita itu profesi kita bermacam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai, macam-macam. Tapi kalau sudah qiyamul lail, maqamam mahmuda, Allah akan tempatkan di tempat terpuji di antara profesi-profesi itu. Maka yang jadi guru, maka dia akan menjadi mulia di antara para guru yang lain. Kelebihnya apa? Karena qiyamul lail. Bagi yang pengusaha dia mulia, bagi yang pegawai dia akan lebih mulia dibanding yang lain. Karena kelebihannya adalah qiyamul lail. Siapa tahu yang dulunya jadi pegawai nanti jadi direktur. Mau tak Pak? Gara-gara apa? Gara-gara qiyamul lail. Makanya kalau pengen naik jabatan ya harus qiyamul lail. Itu Nabi yang menyuruh kepada kita kalau mau sukses dunia akhirat kita harus qiyamul lail, terutama di saat hari ini. Kita alhamdulillah memasuki asrul awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita harus lebih semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan ini, terutama qiyamul lail. Siapa tahu kita yang mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu Pak, ini konsepnya kemana-mana, agak apa ya? Udah gak sejalan ini kayaknya. Yang penting keluar aja Pak, karena ada banyak ustadz ini di depan ini kan. Lailatul Qadar itu tamu agung. Tamu agung yang akan bertamu ke dalam hati kita. Seperti halnya misalnya
ada siapa dari Jakarta misalnya, ada gubernur misalnya, kedatang ada Pak Anies misalnya, tapi gak mau kampanye, gak boleh. Misalnya ada orang penting dari Jakarta, kita sangat merindukan sosok itu, maka kita berbondong-bondong semuanya menyambut di bandara, di airport. Maka ketika orang penting ini sudah turun dari pesawat, kita sambut, ternyata gak semua yang menyambut itu disalamin. Betul tak? Gak semua yang menyambut di airport itu disenyumin. Gak semua yang datang di airport itu diajak ngobrol. Hanya orang-orang tertentu yang diajak ngobrol, yang punya kepentingan. Begitu juga kayaknya dengan Lailatul Qadar. Semua di antara kita sudah qiyamul lail, malam tak pernah tidur karena mau menyambut tamu ini. Gak semua yang bangun itu Lailatul Qadar masuk ke dalam hatinya. Apa kata Lailatul? Nanti kamu belum siap kedatangan saya. Begitu. Jadi apalagi yang tak bangun malam kan, apalagi yang tidur ya memang gak mungkin gitu kan. Yang sudah bangun iktikaf itu belum tentu karena kesiapan hatinya belum. Begitu. Itu terkait dengan Lailatul Qadar. Itu nikmat yang harus kita syukurin. Gitu. Pertama, nikmat. Udah tinggal berapa menit Ustaz Arif? Kedua, ini pertama. Kedua, kemarin waktu kultum Ramadan saya sudah menyebutkan salah satu cara kita mengikutin tingkah laku akhlak Rasulullah itu adalah kita baca sholawat kepada beliau. Itu salah satu cara yang paling ringan supaya kita selamat, supaya kita nanti dikatakan umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatul uzma. Cara paling ringan ya baca sholawat. Jadi kalau sudah kita enggan baca sholawat, berat baca sholawat, gak tahulah saya mau ngomong nanti gimana di akhirat. Karena kata Nabi, yang baca sholawat itu pasti akan mendapatkan syafaat dari saya. Setiap Nabi itu Pak punya jurus pamungkas. Pamungkasnya Nabi Muhammad belum dikeluarin. Nabi-nabi yang lain sudah dikeluarin semuanya. Contoh Nabi Nuh itu jurus pamungkasnya likulli nabiyyan du'aun mustajabun. Setiap nabi mempunyai doa mustajab. Setiap nabi. Nabi Nuh dipakai, yaitu doa sama Allah karena banyak yang menantang, turun banjir. Udah selesai. Orang kafir mati semua saat itu. Nabi Muhammad enggak. Sebenarnya mau dikeluarin saat itu. Udah ditawarin sama malaikat Jibril. Ya Muhammad, kalau mau kaum Taif, gunung itu saya akan timpakan ke Bani Taif waktu berdakwah. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Tak usah, kata Nabi. Itu gak tahu. Semoga Allah akan beritahu. Siapa tahu cucu-cucunya nanti ada yang memeluk Islam dan menjadi benteng pertama untuk penegak li'ilah kalimatillah. Ternyata banyak dari cucu-cucu yang nantang di Bani Taif itu menjadi orang-orang Islam, punggawa orang-orang Islam, benteng. Itu tidak dipakai. Belum dipakai. Dipakainya doa Nabi Muhammad itu nanti di akhirat. Siapa tahu kita yang akan mendapatkan doa itu. Kemudian ada Pak, ada orang sudah Nabi Muhammad menegakkan tangan, ditegur sama malaikat Jibril nanti. Ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak usah, orang itu banyak musuhnya, gak usah doain dia selamat. Loh, kata Nabi, apa musuhnya orang ini kok sampai saya dilarang doa supaya orang ini selamat masuk surga? Ini musuhnya bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan tak puasa. Sudah tak puasa terang-terangan lagi. Nggak ada. Coba Pak Ustaz Arif jam-jam 1, jam 2 siang keliling coba, banyak. Saya kan keliling, banyak itu. Anak-anak SMA, anak-anak SMP itu, makan. Anak laki-laki
Kalau anak perempuan mungkin haid saat itu mungkin. Banyak di Batam. Kalau di Batam mungkin lumrah lah ya Pak ya. Siapa tahu dia non muslim. Di Madura yang 99% orang Islam itu, kalau bulan puasa banyak anak mudanya juga gak puasa. Mau dibilang non muslim gak mungkin. Ini pasti orang Islam ini. Gak mungkin non muslim tak puasa juga. Itulah sekarang itu. Disuruh puasa tak mau puasa. Kalau disuruh pengen masuk surga gitu kan. Gak mungkin kata saya. Itu ya Pak Ustadz ya. Jadi doanya Nabi Muhammad itu belum dipakai, nanti dipakai. Itu cara paling ringan baca selawat. Cara kedua yang paling berat adalah mengikuti semua akhlak-akhlak Nabi dalam berurusan dunia. Entah itu kita mau makan, entah itu kita berjalan, ngikutin Nabi mastatokna, semampu kita. Semampu kita. Kalau gak mampu ya cari yang mampu. Contoh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi sahabat Nabi, keluarga Nabi itu mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh. Misalnya setiap pagi habis sholat subuh, Nabi Muhammad itu tiap hari pergi ke rumahnya Siti Fatimah menanyakan tentang keadaan Fatimah. Karena memang Fatimah sama Sayyidina Ali yang memang betul-betul Allah takdirkan menjadi orang miskin. Ditakdirkan jadi orang miskin. Sampai Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu di waktu lebaran itu gak punya baju. Tapi mungkin anak-anak kita udah punya baju semua Pak ya. Bukan tradisi beli baju itu. Ternyata ada teksnya, ada dalilnya untuk kita beli baju lebaran itu. Untuk anak-anak itu bukan hanya tradisi. Memang ada, yaitu ketika Siti Fatimah nangis karena anak-anak yang lain beli baju, Siti Fatimah karena saking miskinnya itu gak punya baju untuk beli baju anaknya yang kedua itu. Suatu hari Nabi Muhammad itu ke Siti Fatimah. Ternyata Nabi Muhammad melihat, Fatimah, kamu pakai kalung dari mana? Saat itu Siti Fatimah punya kalung. Punya kah? Punya kalung. Maka Siti Fatimah itu nanya, ya Rasulullah, menjawab, ya Rasulullah, kalung ini diberikan oleh suami saya. Seperti halnya pada laki-laki pada umumnya, siapa yang tak mau menggembirakan istri tercintanya, pengen seperti pada yang lain. Kalau yang lain punya kalung, mau dibeliin kalung juga ya Ustaz Arif ya. Kalau yang lain pengen umroh, pengen juga istri kita diumrohkan, apalah daya uang tak sampai gitu kan. Sayyidina Ali juga gitu, pontang-panting bekerja supaya Siti Fatimah itu seperti halnya istri-istri sahabat yang lain. Tapi Nabi Muhammad itu begini bahasanya Nabi Muhammad, Fatimah, apakah kamu senang kalau misalnya ada tetanggamu itu mengatakan begini, tuh anaknya Muhammad punya kalung dari api neraka, halal kalungnya ini, dikasih suaminya, tapi Nabi Muhammad menyindir begitu. Keesokan harinya Nabi Muhammad pergi lagi habis sholat subuh ke rumahnya Siti Fatimah, nanya lagi, kemana kalung kemarin itu? Ya Rasulullah, kalung itu sudah saya jual. Dan uangnya mana? Hasil penjualannya, uangnya saya bagi-bagikan. Apa maksud Nabi Muhammad kemarin? Kamu seneng gak? Enak tak kalau ada tetanggamu ada yang mengatakan, tuh anaknya Muhammad ada yang berkalungkan dari api neraka. Kamu gak pantas, maksudnya kamu gak pantas pakai kalung, sedangkan tetanggamu ada yang tak bisa bayar hutang. Sedangkan ada anak tetanggamu 3 hari belum makan, maka gak pantas. Begitu maksudnya. Bisa Bu kita niru kelakuan Siti Fatimah? Enggak bisa. Makanya bab perintah di dalam Al-Quran Allah itu mastatokna, semampu kita. Kalau kita tak mampu
langsung seperti Siti Fatimah menjual kekayaannya dan nanti uangnya dibagi-bagi kepada orang yang berhak. Kita tak mampu seperti itu, maka janganlah kekayaan kita itu diumbar. Itu minimal itu. Kalau kita mampu kita memberikan, maka jangan sampai kalung kita, kekayaan kita diumbar yang sampai tetangga kita tahu dan saat itu memang tetangga kita itu membutuhkan. Itu maksudnya mastatokna itu. Jadi simpen rapat-rapat kekayaan kita itu. Jangan ngomong-ngomong dikit-dikit. Alhamdulillah suami saya udah beliin kalung 20 kilo itu, dikirim di statusnya. Itu ada loh. Ada. Ustaz ini kan punya status semua, ada itu. Di perumahan-perumahan itu. Dikasih tahu. Kalau suaminya ngasih mobil kasih tahu. Padahal ada juga orang yang gak makan mungkin. Nah, itu maksudnya. Itu yang pertama yang harus kita contoh. Kedua, tentang Nabi Muhammad tadi, tentang keluarga Nabi Muhammad. Tinggal 10 menit. Kedua, iya Pak, karena saya harus bekerja juga Pak. Iya, kita ini bekerja semua. Ya harus jangan banyak cerita, kita laksanakan cerita ini gitu kan. Terakhir, tadi keluarga Nabi. Terakhir, Nabi Muhammad itu 3 hari 3 malam kadang-kadang tak makan Pak. Kalau kita sehari semalam makan 3 kali. Kalau Nabi Muhammad 3 hari makan sekali. Kok bisa pas gitu ya resep dokter itu ya. Kalau Nabi Muhammad 3 hari makan 1 kali, kalau resep dokter makanan sehat 5 sempurna 1 hari makan 3 kali. Makanya banyak kolesterol juga kan, karena makan 3 kali. Coba dulu Nabi Muhammad sama sahabat, gak ada kayaknya di buku sejarah ada sahabat Nabi yang kena kencing manis. Tak ada kayaknya gak ada Ustaz Rika. Gak ada. Karena memang Nabi Muhammad itu kehidupannya ya perlu dicontoh gitu. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dikasih dokter sama orang Majusi, hadiah perang. Itu dokternya tak dipakai berpuluh-puluh tahun, tak ada gunanya dokter itu. Ya karena pola makan yang sehat. 3 hari makan 1 kali, bukan sehari makan 3 kali, kebalikannya. Makanya banyak penyakit. Nah, jadi biasa 3 hari itu tak makan. Nabi Muhammad bukan gak bisa kenyang Pak. Siti Maryam saja yang bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin mau makan langsung turun dari langit. Siti Maryam ada di dalam surat Al-Maidah itu Ustaz ya. Lupa udah hafalan saya. Wajada indaha rizqa kata ya Ustaz Arif. Setiap masuk mimbar mihrabnya datang makanan. Apakah Nabi Muhammad bisa seperti Siti Maryam? Bisa. Kalau gak yakin perlu dipertanyakan keimanannya. Karena Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya dari Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam doa langsung turun makanan, sedangkan Nabi Muhammad tidak berdoa? Karena Siti Maryam bukan Rasul, bukan untuk membimbing umat. Begitu. Siti Maryam hanya untuk dia, tak apa-apa, hanya untuk dia. Sedangkan Nabi Muhammad adalah untuk kehidupan semuanya, itu untuk umatnya. Makanya walaupun 3 hari 3 malam belum makan, beliau tak berdoa, ya Allah saya lapar sekali. Misalnya ya, tolonglah berikan nasi, datang nasi kan, sama yang goreng. Misalnya ya, ya Allah kemarin kan sudah nasi goreng, sekarang mau minta rawon gitu kan. Bisa tak? Bisa Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Tetap suatu hari Nabi Muhammad nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Ya Rasulullah, hari ini tak ada makanan. Ya sudah, kalau tak ada makanan saya berpuasa. Gitu kan Pak ya sejarahnya. Sudah, kalau gak ada makanan saya mau puasa. Kita bisa puasa, gak ada makanan. Ya sudah Dek, karena gak ada makanan
saya mau puasa. Bisa niru kayak gitu. Kalau tak bisa puasa, kita ngambil yang paling ringan. Ya sudah, kalau tak ada makanan di rumah, saya mau pergi ke nasi padang saja di luar. Kan nggak bisa puasa. Jadi kalau kita tak bisa puasa, niru Nabi Muhammad itu, kalau nggak ada makanan, kita nyontoh sabarnya. Jangan sampai gara-gara istri kita tak makan langsung dihajar pula, kompor itu ditendang. Ada loh suami-suami, tipe suami yang kayak gitu. Salah dikit tendang. Ada tak, Bu? Ada. Tak, kalau di sini tak ada, udah soleh semua. Ahli masjid nggak mungkin. Ahli masjid nendang-nendang kompor, itu kontradiktif itu namanya. Ada, cuman karena terlalu banyak garamnya dibuang semua, selesai tak makan. Jadi kalau kita gak bisa mencontoh puasanya Nabi Muhammad ketika tak ada makanan, kita bisa mencontoh sabarnya. Ya sudah, kalau gak ada makanan saya mau tidur. Itu sabar terbaik, tidur, karena gak ngeluarin uang. Ada sabar yang lebih naik ke atas apa? Ya sudah, gak ada makanan, saya mau makan di luar aja nasi padang 12.000. Itu sabar juga itu, daripada nendang-nendang yang nggak pantas gitu kan. Itu terkait apa yang kita harus contoh dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad milih begitu? Padahal Nabi Muhammad itu sama malaikat Jibril ditawarin, ya Muhammad, kalau kamu mau seluruh tanah di Jazirah Arab saya jadikan emas, kalau mau. Tapi rumah tak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi wa Rasulah. Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Contoh begini, contoh konkretnya begini. Bapak kalau bareng sama cucunya umur 2 tahun, cucunya yang ikut bapak apa bapak yang ikut cucu? Ayo, Ustaz Ma'ruf. Kalau Ustaz Ma'ruf bareng sama anak-anak yang umur 2 tahun baru mau jalanin, anak 2 tahun itu ikut Ustaz Ma'ruf, Ustaz Ma'ruf yang ikut anak kalau jalan? Ustaz Ma'ruf yang ikut anaknya. Anaknya duduk main batu juga gitu kan. Begitulah, kesel juga sih. Ya namanya anak-anak, ngikutin anak-anak. Begitulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak minta kaya, gak langsung ya Allah minta nasi goreng gitu kan. Tak gitu. Kalau Nabi Muhammad niru Siti Maryam, repot gitu Pak. Sudah Nabi Muhammad mencontohkan, ya sudah saya puasa, kita aja gak bisa. Apalagi Nabi Muhammad niru Siti Maryam, tak gila semua umat-umatnya gitu. Gak ada makanan, stres, bunuh diri semua. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu mengikutin gerak kita. Karena kita gak bisa laju, jadi Muhammad ngikutin kita, Nabi Muhammad. Begitulah makanya Nabi Muhammad itu Raufur Rahim. Bil mu'minina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi Muhammad itu Allah kasih 2 sifatnya sekaligus, Rauf sama Rahim. Makanya Nabi Muhammad begitu sayang sama kita. Nabi Muhammad lebih menyayangi kita daripada istri Siti Khadijah. Walaupun di teks yang lain itu Nabi Muhammad pernah berdauh tentang Siti Khadijah. Seakan-akan, kata Nabi Muhammad, seakan-akan di dunia ini tidak ada seorang perempuan kecuali Siti Khadijah. Kata saking cintanya Siti Khadijah kepada istri pertama. Ini para ustadz ini. Jadi kita gitu ke alam bahasa Arabnya itu. Seakan-akan di dunia ini tak ada perempuan kecuali istriku yang terindah. Coba Pak Ustaz Ma'ruf pulang dari sini ngomong kayak gitu. Wah langsung tuh. Niru Nabi Muhammad. Baru Siti Khadijah itu meninggal, baru Nabi Muhammad menikah banyak. Itu karena Allah yang nyuruh. Tapi selama masih ada Siti Khadijah itu tak menikah. Tapi tetap rindu kasih sayangnya Nabi Muhammad ke Siti Khadijah tetap.
sampai mengutarakan sastra saja seakan-akan dunia ini tak ada perempuan kecuali Siti Khadijah. Itulah makanya Siti Aisyah itu kadang-kadang cemburu karena Nabi Muhammad sering mengungkapkan begitu. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Iya, saya sangat sayang sama Khadijah karena di saat orang tak percaya sama saya, Siti Khadijah yang pertama yang percaya sama saya. Di saat orang-orang menganggap saya gila, Siti Khadijah yang pertama kali membackup saya, mendukung saya, menyemangati saya untuk berdakwah dalam Islam ini. Itu mungkin Pak pas jam 6. Ini tergantung pesanan. Jam 6 mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan saya juga gak salah gitu kan. Karena ulama dahulu itu lebih banyak diam daripada ngomong. Banyak itu. Rata-rata ulama terdahulu itu lebih banyak diam. Dia bisa ngajarin jemaahnya semuanya itu dengan hikmah. Karena banyak diam, banyak ngomong itu banyak salahnya. Banyak salahnya ya masuk neraka. Cukup sekian. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah dan manfaat di pagi hari ini. Kalau ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون